Shalom God Lovers, pagi hari ini saya percaya hati kita dipenuhi ucapan syukur dan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Shalom God Lovers, ketemu kembali dalam program Word from Heaven. Puji Tuhan, dalam 3 kali renungan kita akan membahas tentang kasih Bapa. Pertemuan yang pertama kita sudah membahas mengenai kehilangan identitas. Yang kedua ini kita akan membahas tentang tidak menyadari identitas. Nah, kita tetap mengambil dari Lukas 15. Kita akan memulai membaca dari ayat 25, terus saya akan bacakan sampai ayat 32. Saya akan bacakan ya, cerita yang sudah sangat kita kenal, sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus sendiri. Oke? Ayat 25, demikianlah firman Tuhan, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian
tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita untuk sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Memang ini sebuah perumpamaan ya, saudara, perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi memang kita bisa melihat di sini ternyata yang hilang bukan saja anak yang bungsu, anak yang menghabiskan harta bapaknya dan foya-foya. Walaupun kita tahu ayahnya sangat kaya, walaupun udah dibagi hartanya tetap ayahnya masih kaya gitu ya. Tapi ternyata bukan hanya anak yang pergi itu yang hilang. Ternyata ada anak lain yang hilang. Anak sulung dikatakan di sini, ternyata juga dia terhilang walaupun dia ada bersama-sama di rumah bapaknya. Kenapa Tuhan Yesus ceritakan perumpamaan ini? Karena pendengarnya saat itu bukan saja orang awam, saudara, yang memang nggak tahu Tuhan. Tapi di situ juga ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mendengarnya. Adalah orang-orang yang sudah mengerti Tuhan, percaya bahwa mereka sangat mengenal Allah gitu. Mentaati semua perintah Tuhan, A sampai Z gitu imannya, ya nggak? Tapi justru karena hal tersebut membuat mereka sangat legalisme. Apa-apa harus ada peraturannya gitu. Justru kalau kita lihat di sini, si anak yang sulung kehilangan esensi kasih itu. Kehilangan esensi di mana kasih itu harusnya merangkul, kasih itu harusnya membawa orang kepada Bapa. Kasih berbicara tentang relasi. Bukan saja taat karena sesuatu, ya saudara. Tapi justru ketaatan yang diraih karena kasih kepada Bapa. Dia di rumah bapaknya, tapi dia nggak merasa ada di rumah itu. Tanpa dia sadar, dia mengukurnya seperti dia adalah hamba itu sendiri. Ada orang Kristen yang kurang menyadari identitas dia sebagai anak. Mengukur segala sesuatu hanya dari materi. Padahal rahmat dan berkat Tuhan bukan hanya materi. Sehingga seringkali orang Kristen jadi transaksional. Aku mau pelayanan asal, ya. Gini ya, kalau nggak gini aku nggak mau pelayanan. Kok aku sakit? Aku kan udah pelayanan, kok aku masih sakit? Transaksional, saudara. Dia melakukan sesuatu supaya apa? Supaya dapat award, imbalannya. Padahal ada di rumah Bapa, itulah imbalannya. Saya juga ragu, si anak yang sulung jangan-jangan memang nggak pernah minta kambing itu. Bahkan dia minta lebih pun dikasih. Wong dia anak Bapak, dia tinggal di rumah itu. Hari ini, biar hubungan kita sama Tuhan dilandaskan oleh kasih. Kasihnya Bapa. Bukan hanya kasih kita yang terbatas, tapi kasihnya Bapa. Kita yang mungkin dalam kondisi familiar dalam pelayanan. Pastikan bahwa kita ada dalam pelayanan kita. Karena kita mengasihi Bapa kita. Saudara para suami, saudara para istri, saudara juga mungkin anak-anak. Pastikan kita ada di tengah keluarga. Harus dilandaskan kasih. Bukan karena sesuatu yang kita mau secara transaksional. Bukan. Biar hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita anaknya Bapa. Kita anaknya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami hari ini diingatkan kembali, kami adalah anaknya Bapa. Dan untuk itu kami mengucap syukur. Kami mau datang sama Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu buat kami para suami, kami para istri, para ibu, kami para anak-anak. Terima kasih untuk keluarga yang mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Dan biar Engkau tinggal di tengah keluarga kami, kasih-Mu berlimpah-limpah. Sehingga kami boleh
berkenan di hadapan-Mu, mengerjakan setiap panggilan kami. Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan setiap keluarga, setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jangan lupa untuk membagikan link YouTube kita kepada orang yang kita kenal, saudara. Mungkin kerabat, teman-teman. Kita percaya bahwa kasih Yesus, kasih Bapa yang besar itu jadi berkat juga buat mereka semua. Amin. Tuhan berkati.